بسم الله الرحمن الرحيم Kitab Taysir Aziz Al-Hamid. Taysir Aziz Al-Hamid fi syarhi kitab Tauhid. Karya ta'lif Syekh Al-Allamah Sulaiman Ibn Syekh Abdullah Ibn Syekh Al-Islam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mutawaffa sanah 33 ba'd 200 wa alfin min al-Hijriyah rahimahullah ta'ala. Takrib Samahati Syekh Al-Allamah Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Aqil. Ibn Aqil adalah min Ahlil Bait. Ibn Aqil min Ahlil Bait dan salah seorang masyayikh Ustaz juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil di Madinah. Allah yasfi, itu juga Ahlul Bait. Ya, ditahqiq oleh Syekh Usama bin Ataya Ibn Uthman Al-Utaibi Al-Falastini. Beliau ini doktor di Jamiah Islamiyah, satu angkatan sama Ustaz, sama masuk, sama selesai. Cuma dia di kuliah hadis, Ustaz di kuliah Usuluddin wa Da'wah. Dia selokal dengan Ustaz Wildan dari tahun pertama sampai tahun keempat. Dan Ustaz Wildan dia satu kelas. Beliau ini dari tahun pertama sampai tahun keempat dan termasuk mahasiswa yang mutafawuq, yang mempunyai prestasi yang sangat menonjol di jamiah, dan bahkan ketika kita lulus pada masa itu dia termasuk nomor 2 di seluruh Saudi sebagai mahasiswa yang mendapatkan nilai yang paling tinggi. Beliau sampai sekarang alhamdulillah, kalau kalian dilihat di YouTube atau di Facebook, WA, ya, sangat aktif beliau dan karya-karya beliau banyak. Beliau produktif. Ya, produktif. Ya, produktif. Ya, betul. Ya, produktif, berkarya itu produktif. Cuma sekarang beliau karena difitnah oleh kaum Su'afiqah, pindah beliau ke negeri beliau Yordan kembali. Baru-baru ini mungkin sekitar 3 atau 4 bulanan, 3 bulanan. Sebenarnya beliau ini mukim di Saudi. Syekh Muhammad Abdullah Aqil itu kakak iparnya, nikah dengan kakaknya. Dan orang tua beliau tinggal di Yambu'. Yambu' itu daerah pantai, daerah pesisir, pinggir laut, menjelang ke Jeddah. Yambu'. Kalau kalian berangkat dari Madinah ke Makkah, itu nampaknya di sebelah kanan tulisan Yambu'. Orang tua beliau hijrah sudah lama itu. Beliau alhamdulillah produktif dan artinya pintar alhamdulillah, dan termasuk murid-murid senior daripada orang tua kita Syekh Robi, ya, dan sangat dekat dengan kita, dengan Ustaz sangat dekat beliau. Dan ini kitab hadiah dari beliau. Kitab satu, kemudian Fathul Majid satu, itu hadiah. Ada berapa kitab dikasih hadiah oleh beliau kalau seandainya kita pergi umroh, selalu ke rumahnya. Ya, dijamu itu dengan Syekh Adil Mansur, dengan beberapa masyayikh, kadang di rumahnya kita. Ya, sampai jam 3, sampai subuh. Azan berpulang, selesai sholat berpulang. Begitu rumahnya terbuka. Dan beliau sangat termasuk masyayikh salafiyin yang paling terdepan. Ya, memerangi pemikiran-pemikiran hizbiyah dan termasuk fitnah Su'afiqah yang terbaru. Dia termasuk membongkarnya. Banyak beliau membongkar. Dan bahkan ma'ruf di kalangan para tulab dari Libya, dari Jazair, ya, dari Tunis, dari Maghribi, dari Bahrain, dari Dual Khalij, Eropa bahkan, beliau sangat dikenal. Alhamdulillah. Ya, orang-orang hasad
di kalangan Su'afiqah, memfitnah beliau dengan macam-macam fitnah. Akhirnya beliau pindah ke Yordan kembali. Sekarang aktif di Yordan. Ya, sama Toya. Dan kemudian kitab ini juga diberi takrib oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil. Dan bahkan dijelaskan bahwa kitab Taisir Azizul Hamid ini adalah merupakan kitab yang awal, kitab-kitab awal di dalam mensyarahkan kitab tauhid dan paling luas. Paling luas. Di awal kitab ini 1 jilid. Ustaz punya 1 jilid hitam, nanti ambil 5 tabang nanti. Ya. Dan 1 jilid hitam itu hadiah dari Islam University karena kuliah Usuluddin khusus masalah akidah dikasih kita kitab Taisir Azizul Hamid tersebut. Dan kemudian kitab itu alhamdulillah ya Ustaz punya jalsah khusus anak Indonesia dengan anak Malaysia satu orang, namanya Ustaz Abdul Wahab, orang Sabah, aslinya Makassar, aslinya Bugis tapi pindah ke Sabah. Ya, ikut pada masa sedang kita waktu itu majelis di rumah Syekh Muhammad, Syekh Ustaz dan Syekh kita seluruhnya. Ya, di rumah beliau setiap hari Jumat ba'dal asar. Setiap hari Jumat ba'dal asar. Itu majelis khusus tulab salafiyin. Lebih kurang waktu itu ketika Ustaz tahun keempat, setahun itu hampir 60-an atau 50 lebih mahasiswa salaf Indonesia gabung seluruhnya sebelum kita pecah dengan laskar, artinya terjadinya laskar jihad. Ketika Ustaz tahun keempat itu kita masih bergabung, termasuk di situ ikut adalah Khalid Samhudi, Khalid Samhudi, orang Jamiul Rahman di Jogja, termasuk Arifatul Ulum, termasuk yang di sini, si Zaki, si Aspri, si Nur Ihsan, si Ali Musri, seluruhnya ikut waktu itu seluruhnya di majelis rumah Syekh Muhammad, seluruhnya ikut, tak ada yang tinggal. Hatta Mubarak Muallim, Salim Ghanim, Usamah Mahari, Jauhari itu ikut seluruhnya. Naim, banyak salafiyin waktu itu ikut. Ya kan pulang dah berbeda-beda dengan rahmatullah. Yang jelas selesai kita salat asar di Islamic University di sini baik. Jamiah Masjid Jamiah selesai salat asar itu kita berlarian ke rumah Syekh Muhammad. Lari itu. Ya, lari ke rumah beliau. Paham ya? Ada yang pakai sepeda juga. Ada ikhwah yang kadang-kadang orang Saudi seperti teman Ustaz sekarang di Kuwait, orang Afghanistan, ya, Abu Salah Hisam, dia Afghani tapi lahir di Kuwait, bapaknya hijrah ke Kuwait. Sekarang dia kalau kalian lihat di YouTube ketik Abu Salah Hisam Al-Afghani, keluar itu. Itu adik kelas Ustaz di bawah Ustaz, tapi dia kuliah syariah. 2 tahun di bawah Ustaz dia. Dan dia kalau kita pergi ta'lim ke rumah Syekh Muhammad kadang-kadang dengan mobilnya diantar. Termasuk juga Usama Al-Amri. Kalian mungkin dengar Usama Al-Amri yang diundang oleh orang Su'afiqah di Jogja kan. Nah, itu termasuk itu ngantar kita kadang-kadang. Dekat gitu dulu itu. Adiknya Fuad Al-Amri, ya. Ala kulli hal dulu salafiyin di Madinah subhanallah. Di masa Ustaz itu terutama ketika tahun keempat di sini. Ya, itu udah dikatakan ya bendera salafiyin itu artinya kokoh. Bahasa subhanallah itu kuat. Itu yang dikatakan oleh Syekhuna Syekh Ustaz Syekh Khalid Radadi, salah seorang masyayikh kita salafiyin yang saya kenal dari tahun pertama sampai tahun keempat, sampai awal-awal kita mengadakan telekonferensi di Indonesia ini. Kalau orang Malaysia mengatakan telaling, ya telaling itu dengan Syekh Khalid Radadi. Dan Syekh Khalid Radadi salah seorang masyayikh salafiyin yang kuat dan kokoh, dan dia termasuk mengajar anak Ustaz kemarin Ahmad di tahun pertama kuliah hadis. Dan Ahmad yang qori ini, ketika dia lihat nama Ahmad bintul Akmal, lama dilihat oleh dia.
ditanya oleh dia. Nanti anak Abdul Akmal. Iya, suruh baca. Amatkan depan duduk suruh baca oleh dia. Syekh Khalid sangat dekat sama kita dulu, tapi subhanallah, Allah musta'an, fitnah kadang-kadang tahu kita menggiring orang. Beliau kena, tapi mudah-mudahan saja beliau kembali kepada kebenaran. Fitnah soal fiqh, beliau akan membela soal fiqh awal-awalnya, sekarang nggak tahu kita terakhir. Dulu ketika Ustaz ke Madinah, Ustaz Wildan selalu sama dia, selalu kita ke rumah, ya. Dan Ustaz kalau umroh subhanallah, ya, ketemu masyayikh dan sebagainya, bukan kaleng-kaleng. Ya, seandainya Allah takdirkan Ustaz bebas berangkat ke Riyadh, lebih banyak lagi. Cuma bisa umroh dan haji itu hanya Mekah, Madinah, Jeddah. Tapi sekarang katanya udah mulai dibuka, kemanapun boleh kita pergi. Ya, cuma sekarang corona kalian lihat. Sekarang tuh bisa kita berangkat umroh, boleh kita ke Jizan, boleh kita ke Riyadh, boleh kemana aja. Ustaz punya azam sekali ke Jizan. Punya azam ke Jizan. Ya. Tapi sekarang corona model ini kemana kita pergi? Saat pertama vaksin. Ya kan? Vaksin dulu. Vaksin 2 kali. Ada vaksin tidak bisa berangkat. Kami itu. Sulit sekarang. Allah musta'an ala kulli hal. Demikian kita. Artinya ketika umroh dengan masyarakat tersebut. Dan masyarakat yang dekat sama kita. Dan yang sejalan sama kita dan sebagainya, yang membimbing kita, walhamdulillah sampai hari ini dan detik ini masih hubungan masih Allah jaga, dan semoga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jaga sampai akhir hayat dan sampai turunan-turun kita ke depan. Habis itu daur Imam Syafi'i, alhamdulillah kalian lihat sudah berjalan berapa? 9 10. 9. Ya mudah-mudahan ya nanti regenerasi pada anak kita terus selanjutnya. Ya, masyarakat juga demikian. Ala kulli hal kita subhanallah mengasas, menanam benih yang semoga menjadi tumbuhan yang segar ke depan, menjadi buah yang baik, dan hubungan serta halaqah tersebut tetap terjalin sampai kapanpun, sampai Allah kehendaki, sampai kapan Allah kehendaki, Allah Maha tahu. Tapi yang jelas sekarang kita sudah membina, dan sudah menanam, dan sudah menjajaki, dan sudah membentuk jalan ke depan. Tinggal kepada generasi kita untuk menjalankannya yang lebih baik daripada kita sekarang ini. Itu yang kita harapkan kepada anak-anak kita ke depan ini, insyaallah taala demikian. Ala kulli para rahmatullah sahabat ini berkah Allah Azza wa Jalla. Jadi kitab Tafsirul Hamid ini Ustaz buka dan kajian khusus dengan Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi, ya, di rumah beliau setiap hari Jumat sore ba'dal asar menjelang maghrib. Itu kadang-kadang yang ikut juga anak-anak Eritrea. Ada namanya dulu Abul Khair. Abul Khair itu anak Eritrea, Habasyah. Eritrea bukan Habasyah ya, beda ya. Eritrea ikut dia. Anak Maghrib, Jazair, berapa orang ikut? Wa subhanallah, kajian di rumah Syekh Muhammad itu Tafsir Al-Zilham ini Ustaz yang qori, Ustaz baca. Saya duduk samping kiri Syekh Muhammad, samping kanan si Usamah. Terus itu ramai itu, penuh rumah beliau itu. Itu jadi zikrayat yang sangat sulit untuk dilupakan oleh beliau. Dan bahkan beliau mengatakan ketika Ustaz telepon, lupa Ustaz tahunnya, Ustaz telepon waktu setelah Ustaz pulang, dia mengatakan majelis yang di rumah, majelis di rumah itu sudah kita pindahkan ke Masjid Bani Salimah, dikenal Masjid Qiblatain. Sudah kita pindahkan ke Masjid Bani Salimah, dikenal Masjid Qiblatain. Jadi majelis kita di rumah Dr. Silham itu dipindahkan ke Masjid Qiblatain, Masjid Bani Salimah. Subhanallah. Itu kan thamaratul khair itu. Artinya buah kebajikan. Kita yang dulu awal, kemudian dilanjutkan Syekh Muhammad ke majelis yang lebih besar lagi. Tapi budurnya, artinya tunasnya kita alhamdulillah. Nah sekarang majelis beliau di Masjid Al-Badar juga, ini juga dasarnya. Dulu beliau belum ada majelis masjid itu. Kita yang buat ya di rumah, kemudian pindah ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah memberikan ganjaran dan pahala kepada beliau dan menjaga beliau dari seluruh kejelekan, fitnah
yang nampak dan tidak nampak. Sampai sekarang subhanallah beliau dalam kondisi sehat dan masih bermajelis walaupun via online kami itu ke dunia luar. Soalnya Fiko nggak ada majelisnya, kosong. Kami itu setelah Ustaz pulang tahun keempat yang gantikan waktu itu adalah Usama. Karena sebelum pulang saya nanya Ustaz siapa pengganti Qori setelah dia pulang. Saya bilang Usama Mahari. Jalan waktu itu. Kami itu terus jalan sama Usama. Alhamdulillah puja rahmat Allah, tapi